liburannya kemarin? Wah, kakak yakin sih pasti seru banget. Seru ya? Iya. Happy pasti adik-adiknya. Iya, benar. Wah. Seneng juga. Nah ini kan udah tahun yang baru, pasti semangatnya lebih dan lebih lagi dong. Iya, semangat baru lagi di tahun yang Iya. baru adik-adik. Yuk, tapi sebelum itu kita mau ibadah dulu. Kita mau memuji nama Tuhan dengan semangat yang baru ini. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu. Yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kami dapat melewati 1 tahun lagi Tuhan. Dan Tuhan, Engkau yang menyertai kami Tuhan semua di sini. Sebentar lagi Tuhan, kami ingin memuji dan menyembah nama-Mu. Tuhan, Engkau yang pimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, karena kita udah di tahun yang baru, kayaknya kita mau sapa adik-adik lagi nih. Biar lebih semangat, kita mau nyanyi Hai Everybody. Ya. Semua bangkit berdiri ya adik-adik. Yuk bangkit berdiri. Kita nyanyinya pakai gerakan lagi. Adik-adik masih ingat gerakannya? Yuk kita nyanyi bareng, menari bareng. Hi everybody, how are you today? Happy day for you and me. Now if you're ready, let's count together. Start in 1, 2, 3. Now everybody sing. La 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 la. Now everybody dance. Do 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 do. Come on everybody, jump jump jump, hop 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 hop. Now clap your hands and sing hallelujah. Kita mau nyanyi sekali lagi, lebih semangat lagi gerakannya. Kakak juga pengen denger adik-adik nyanyinya juga semangat yang kenceng. Hi everybody, how are you today? Happy day for you and me. Now if you're ready, let's count together. Start in 1, 2, 3. Now everybody sing. La 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 la. Now everybody dance. Do 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 do. Come on everybody, jump 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 jump, hop 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 hop. Now clap your hands and sing hallelujah. Now everybody sing. Now everybody sing. La 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 la. Now everybody dance. Do 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 do. Come on everybody, jump jump jump, hop 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 hop. Now clap your hands and sing hallelujah. Now clap your hands and sing hallelujah. Now clap your hands and singing hallelujah. Yeay, wah adik-adik semangat semua. Wah, Betul sekali Kak. Waduh. iya. Terus Habis ini kita mau ngapain adik-adik? kita masih lanjut nyanyi Kak ya. Iya dong, Dengan habis ini kita masih sukacita. dengan sukacita. Yuk kita mau nyanyi, oh sukacitaku. Nyanyi harus sukacita juga ya adik-adik. Oh sukacitaku, parem-pam-pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, parem-pam-pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati
sukacita kita adalah siapa? Tuhan Yesus. Oke adik-adik, kita akan berdoa bersama dengan teman-teman kita. Adik-adik boleh duduk kembali dengan sikap doa yang baik. Kita akan angkat pujian ini sama-sama sebelum kita berdoa ya. Kita mau jadi terang Tuhan dimanapun kita berada. Kita mau membawa hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Hidupku di tangan-Mu Yesus, jadikan seperti-Mu selalu. Pakaiku menjadi terang untuk memuliakan-Mu. Hidupku di tangan-Mu Yesus, jadikan seperti-Mu selalu. Pakaiku menjadi terang untuk memuliakan-Mu. Ku mau jadi terang seperti bintang, agar dunia mengenal Yesus Tuhan. Akan ku berikan seluruh hidupku untuk memuliakan. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang seperti bintang, agar dunia mengenal Yesus Tuhan. Akan ku berikan seluruh hidupku untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Lipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa. Adik-adik, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Masih dengan sikap doa, kita akan angkat pujian ini sama-sama. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu.
kasih Tuhan Yesus untuk hari ini kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Sekalipun kami berada di tempat masing-masing, tapi kami yakin dan percaya Tuhan ada di setiap rumah di mana kami berada. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap pujian yang kami naikkan boleh menyukakan hati Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati setiap firman yang akan disampaikan agar boleh masuk ke dalam hati setiap kami dan bertumbuh di dalam setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Kesini cepetan. Aduh, musuhnya di situ. Bel, udah belajar belum kamu? Ya Ma, belum. Ntar lagi, tanggung nih. Aduh. Kesini. Susah banget. Nah, iya kayak gitu, cakep. Ya, sini ya. Oke. Kamu gak usah belajar. Tuh gamenya lagi seru kan? Lanjutin aja. Kamu gak boleh main game terus. Kamu harus belajar. Ayo ditaruh handphonenya. Main. Udahan main gamenya. Cepetan. Mati kan? Alah, musuh. Bella, kamu kalau udah selesai belajar turun ya, bantuin mama ya. Aduh Ma, kan ada si Ade, suruh Ade aja. Aduh, aku lagi scroll Instagram. Aduh, banyak alasan kamu. Aduh amat ah, orang lagi main. Tuh kan. Wih, keren. Halo kids, shalom. Apa kabarnya semuanya? Puji Tuhan kita semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Dan kita bersyukur masih bisa ikut ibadah walaupun lewat streaming dan Zoom. Nah sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah siapin semuanya, sikap duduk yang baik, yang rapi, gak boleh sembari makan, gak boleh sembari nonton yang lain, oke? Ya, kita harus sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan sebelumnya kita mau satu dalam doa, kita siapin hati kita, pikiran kita untuk dengerin firman Tuhan. Fold your hand and close your eyes. Doa sungguh-sungguh ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh ibadah, kami boleh menyembah dan memuji Tuhan. Biar kiranya Tuhan Engkau disenangkan lewat pujian kami, Engkau ditinggikan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan duduk untuk mendengarkan firman-Mu sungguh-sungguh. Kami janji Tuhan, kami gak mau main-main karena kami mau dapetin sesuatu hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pimpin kami, berikan kami hikmat untuk kami boleh mengerti apa yang Kakak Debbie sampaikan ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik masih ingat gak cerita minggu lalu? Tentang apa hayo? Benar banget, cerita tentang perkataan kita. Apa yang keluar dari mulut kita, apakah berkat atau kutuk. Juga untuk orang lain, terutama untuk Tuhan Yesus. Melalui perkataan kita, apakah kita sudah memberkati Tuhan melalui doa dan pujian kita kepada Tuhan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang He is my God. Siapa Tuhan kita? Ya, the one and only Tuhan Yesus yang kita sembah, yang kita puji namanya setiap hari dalam hidup kita. Nah, siapa sih Tuhan kita? Kalau di zaman dahulu, di perjanjian lama, Tuhan mencatat berapa hari Tuhan menciptakan dunia ini? Pintar, 6 hari. 6 hari Tuhan menciptakan dunia ini. Dari yang gelap, dari yang tidak ada apa-apa, kosong. Nah akhirnya berbentuk dan jadi. Kalau kita pandang langit, coba kalau nanti kita keluar, kita pandang langit. Siapa yang menciptakan? Tuhan Yesus, Tuhan Allah kita. Siapa yang juga suka liatin bulan, bintang? Ya itu juga tuh ciptaan Tuhan. Ya kita lihat laut, rapi semuanya, gak berantakan. Nah itu juga
ciptaannya Tuhan. Dan betapa besar dan dahsyat perkasa Tuhan kita adik-adik menciptakan dunia ini dengan segala isinya. Nah, walaupun demikian ada beberapa orang juga yang tidak mau menyembah Tuhan. Padahal udah dikasih lihat di depan mata gitu. Betapa Tuhan menolong mereka, menunjukkan keajaiban buat mereka. Tapi mereka juga tetap tidak mau menyembah Tuhan. Bahkan berpaling dari Tuhan. Seperti bangsa Israel. Waktu mereka keluar dari perbudakan Mesir, mereka diselamatkan sama Tuhan melalui 10 tulah yang udah dikelihatan nih di depan mata. Bahwa Tuhan tuh dahsyat, bahwa Tuhan tuh menolong mereka. Tapi mereka tetap aja ada alasan untuk mereka tidak mau menyembah Tuhan. Padahal setiap hari mereka lihat perbuatan Tuhan. Ada tiang api dan tiang awan yang melindungi mereka siang dan malam. Ada mana yang setiap pagi turun, mereka tinggal makan. Ada burung puyuh dalam sebulan yang gitu banyaknya. Ada apa lagi adik-adik? Laut Merah, Sungai Yordan dibelah sama Tuhan, mereka bisa jalan. Terus tembok Yeriko diruntuhkan. Lihat, ada banyak mukjizat yang sudah Tuhan lakukan, sudah Tuhan tunjukkan di depan mata mereka. Tapi kenyataannya mereka berpaling, mereka memilih untuk menyembah patung dan dewa-dewa bangsa lain. Adik-adik, betapa miris waktu itu bangsa Israel. Nah, kalau kita baca juga di Keluaran 32, waktu Musa naik ke Gunung Sinai, kalian bisa baca di rumah. Musa naik ke Gunung Sinai untuk datang sama Tuhan, untuk berdoa. Dan Tuhan memberikan dia 2 loh batu yang isinya apa? Ayo, ada yang tahu? Kalau rajin baca Alkitab pasti tahu. Iya, benar banget. 10 perintah Allah. Nah, waktu itu Musa naik, agak lama Musa di atas Gunung Sinai itu. Terus akhirnya karena bangsa Israel itu bangsa yang tegar tengkuk, mereka gak sabaran. Duh, lama ini, mungkin Musa dan Tuhan sudah meninggalkan kami semua. Akhirnya mereka kumpulin, sini. Mas, semuanya kita buat patung untuk disembah. Bayangin betapa mereka tidak mau menyembah Tuhan dan berpaling sama Tuhan. Akhirnya mereka bikin patung sendiri, patung anak lembu emas. Mereka kumpulin sendiri. Kan mereka udah diciptakan sama Tuhan. Terus mereka ciptain Tuhan, adik-adik. Kalian bisa bayangin? Ya, jadi waktu kita sudah diciptakan sama Tuhan, manusia ciptain Tuhan lewat buatan tangan mereka. Yaitu patung anak lembu emas itu, mereka sembah. Akhirnya Musa turun dan Musa marah melempar 2 loh batu itu. Ya, adik-adik, kalau zaman dulu itu ya itu berbentuk fisik patung gitu kan. Di dalam kitab Mazmur 115 mengajarkan kita semua bahwa patung atau berhala yang mereka sembah mempunyai mata tapi tidak bisa melihat, mempunyai telinga tapi tidak bisa mendengar, mempunyai tangan dan kaki tapi tidak bisa melakukan apapun. Artinya walaupun kita sudah jungkir balik sembah-sembah, merusak diri kita semua, merusak bangsa Israel itu tuh tubuhnya semua diapain segala macam untuk menyembah patung itu. Tapi patung itu tidak bisa melakukan apapun, tidak bisa mengerti keadaan mereka. Hanya satu-satunya yang mengerti keadaan kita semua adalah Tuhan. Dia punya perasaan yang sama. Waktu kita sedih, Tuhan sedih. Waktu kita mau menceritakan masalah kita sama Tuhan, Tuhan mengerti adik-adik. Walaupun kita tidak bisa melihat Tuhan kita, tapi dia bisa kita rasakan. Karena Tuhan hadir dalam hidup kita. Roh Kudus hadir tinggal dalam hidup kita. Amin. Nah itu dia bentuk berhala pada zaman dulu. Yaitu kelihatan ada patung lembu emas yang mereka buat. Ada patung-patung yang lain yang bentuknya menyerupai apapun gitu kan. Tapi di zaman now, di zaman kita nih adik-adik, ada juga berhala. Kak, aku gak punya patung di rumah, mungkin. Atau juga ada beberapa rumah yang masih ada patungnya. Kak, aku juga gak ke tempat-tempat lain, ke kuil-kuil atau kemana yang aku sembah pohon. Gak kak, aku gak. Tapi catatan,
kita punya berhala masing-masing dalam hidup kita, yaitu bisa gadget. Kayak tadi si Bella, ya kan? Bella tadi main gadget berlebihan. Walaupun nih Tuhan udah ngomong, Roh Kudus udah ngomong dalam pikirannya dia, dalam hatinya dia. Ayo berhenti main gamenya. Ayo stop, belajar, baca Alkitab. Tuhan tuh kangen, Tuhan kangen sama kita. Dia pengen kita cerita, dia pengen kita baca Alkitab, amin. Dia pengen kita menyembah Tuhan. Karena kan Tuhan emang layak untuk kita sembah. Terus dia lebih dengerin suara apa? Suara iblis. Ya, suara iblis bilang, udah lanjutin aja main, enak tuh main. Akhirnya dia nurutin perkataan si iblis, adik-adik. Itu jadi berhala. Segala sesuatu yang melebihi daripada Tuhan adalah berhala dalam hidup kita. Gitu adik-adik. Jadi kalau kita nih dulu di G2 Kids kita kan suka nyanyi, Jesus you're my number one in my life. Nah, kalau kita sudah nyanyi kayak gitu berarti kita sudah ambil tanggung jawab dan ambil komitmen bahwa Tuhanlah nomor 1 dalam hidup kita. Amin. Kita bangun tidur, apa yang kita cari? Introspeksi, kakak juga sama-sama belajar, kita semua sama-sama belajar. Introspeksi, apa yang kita cari? Kalau bangun tidur melek mata, mungkin matiin alarm mungkin. Ada beberapa anak yang pakai alarm, matiin alarm. Habis itu udah taruh handphonenya, oke? Habis taruh handphonenya, kita fold your hand, close your eyes. Kita tutup mata, kita mengucap syukur. Ada banyak orang yang lahir atau bangun tidur nih ya, udah di rumah sakit. Karena mereka gak bisa napas atau sakit. Tapi waktu kita bangun tidur masih bisa nafas, masih bisa sehat, masih bisa menggerakkan tangan dan kaki kita, mengucap syukur, doa sama Tuhan. Nah, adik-adik, itu dia berhala zaman now, ya, gadget, game dan apapun yang melebihi Tuhan itu berhala. Catat ya adik-adik, sampai besar nanti kalian harus ingat itu. Nah, yang terakhir yaitu kisahnya Tuhan Yesus. Ingat waktu dia dibawa ke bumbungan baik Allah untuk dicobai sama si iblis. Iblis bilang apa? Sembah aku, maka aku akan memberikan isi dunia ini dan segala kemegahannya. Ya adik-adik, walaupun nih dunia tawarkan, oke, kamu ikut aku, gak usah nyembah Tuhan. Oke, main game aja. Mungkin kalian akan ngadepin itu. Main game aja, gak usah baca Alkitab. Zaman sekarang semuanya gadget, semuanya handphone, semuanya ada di dalam genggaman kita. Kita memilih untuk ya udahlah main game dulu 5 menit, 10 menit, terus kecanduan terus. Akhirnya udahlah ngantuk, gak baca Alkitab. Udahlah besok pagi baru baca. Mungkin sehari 2 kali pagi dan malam ya. Akhirnya udah skip baca Alkitab, gak baca lagi. Nah, tapi waktu itu Tuhan Yesus menolak. Di dalam kitab Matius 4 ayat 10b, Tuhan berkata apa? Engkau harus beribadah engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Tuhan bilang kayak gitu, Tuhan menolak. Kan Tuhan yang menciptakan dunia ini. Bisa-bisanya iblis bilang bahwa dia harus menyembah Tuhan. Kan akan diberikan dunia dan segala kemegahannya. Gak perlu dikasih kan, Tuhan adalah pemilik dunia ini. Nah adik-adik, waktu kita dihadapkan 2 pilihan dalam hidup. Apakah engkau mau tetap pilih Tuhan atau pilih yang lain? Kau tetap pilih Tuhan atau dunia ini? Ya, Tuhan pilih mati di atas kayu salib, Dia pilih kita semua. Amin. Ya, jadi waktu kita dihadapkan 2 pilihan, balik lagi kepada kasihnya Tuhan yang mati buat kita semua. Amin. Super Word of God hari ini diambil dari Matius 4 ayat 10b. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Buat anugerah yang Kau beri.
Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh sama-sama beribadah dan kami yakin dan percaya Tuhan sudah memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau terus pimpin hidup kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami tetap ada di dalam tangan Tuhan. Sepanjang 1 tahun ke depan, biar Tuhan terus menyertai, Tuhan menjaga, Tuhan memimpin, Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan, dan Tuhan limpahkan berkat dari surga. Terima kasih Tuhan, kami mau tutup ibadah kami hari ini hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Semua yang cinta Tuhan katakan amin. Sekali lagi kakak akan bilang Happy New Year. God bless you and happy Sunday. Yeay. Bye-bye.